hadir dalam pelatihan kader PTN. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dr. Aprilia Intanalila. Yang ini udah pada sarapan dulu? Udah? Oke, nanti ada snacknya ya? Ada. Oke, ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini saya akan memberikan topik materi tentang edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Ya, ada di pelatihan ini tuh agar nanti ibu kader mampu mengerti dan memahami bagaimana cara penyuluhan ke masyarakat mengenai penyakit tidak menular. Ya, oke, kita masuk ya. Nah, di PTN sendiri ada perilaku namanya perilaku cerdik dan patuh. Ya, cerdik itu bagi mereka yang akan di screening atau belum mempunyai penyakit PTN. Ya, sedangkan kalau patuh itu yang sudah memiliki penyakit PTN. Nah, ada yang tahu kepanjangan dari cerdik? Nggak tahu? Tinggal baca. Cek kesehatan secara rutin. Menyiapkan asap rokok. R, rajin aktivitas fisik. Kemudian D, diet seimbang. Dan I, istirahat cukup serta kelola stres dengan baik. Ya. Oke. Untuk hari ini saya akan membahas tentang diet sehat seimbang. Ya. Tahu nggak diet sehat seimbang itu gimana? Kasih sedikit ya. Juga makan. Oke. Jadi diet itu tuh sebenarnya makan ya artinya, tapi makannya diatur. Pola makannya seimbang. Artinya bisa diaturnya tuh bisa individu, di keluarga ataupun di komunitas, misalnya membuat KRT. Ya. Nah ini ya 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama ada mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, batasi konsumsi makanan yang manis, asin dan berlemak, lakukan aktivitas fisik yang cukup, biasakan mengkonsumsi rokok yang mengandung protein tinggi, cuci tangan pakai sabun di air mengalir, biasakan sarapan pagi, minum air putih, kemudian banyak makan buah dan sayur, membiasakan membaca label pada kemasan pangan dan mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Ya. Nah ini ya pengaturan pola makannya, ada isi piringku. Isi piringku ini untuk mereka yang belum memiliki PTN ya, penyakit tidak menular atau obesitas. Jadi makanan pokoknya ada di sebelah sini ya. Jadi bulat dibagi 3 ya. Yang paling banyak itu karbohidrat, boleh nasi, mie gitu ya. Terus sayurannya juga banyakin ya. Kemudian ada buah-buahan dan ada lauk-lauknya. Jadi piringnya dibagi kayak tanda. Nah ini anjuran konsumsi gula, garam dan lemak per hari. Ada G4, artinya kalau gula itu 4 sendok makan per orang per hari. Sehari 4 sendok makan enggak? Lebih ya? Lebih ya. Terus garam itu 1 sendok teh per orang per hari. 1 sendok teh loh. Ya, kemudian L-nya itu lemak. Lemak itu 5 sendok makan per orang per hari. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Aku mau nanya, kan tadi dibilang 1 sendok makan untuk 1 sendok teh untuk Per orang. untuk garam. Nah, kan biasanya tuh kalau di rumah ya makannya kan saya cuma pakai garam aja gitu. Ya. Ada yang pakai penyedap rasa yang lain dengan ABC. Ya, betul. Itu hitungannya kayak gimana? Sama ya, kalau MSG itu masuknya ke garam juga, karena dia kan salah satu penyedap rasa. Itu memakai penyedap rasa aja, garam aja, gitu ya. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya nih ada kata-kata mutiara nih. Jadi obat dan vitamin itu bukan jaminan hidup sehat. Ya. Jadi yang buat kita kunci hidup sehat itu adalah jaga ucapan, jaga hati, istirahat yang cukup, dengan makan gizi yang seimbang dan olahraga yang teratur. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
timbangan tunjang atau digital yang sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Kedua, letakkan alat di rantai yang keras dan rata, posisikan angka sampai menunjukkan angka 0. Ketiganya itu ada upayakan mata pengukuran tegak lurus dengan skala. Nah di sini saya minta salah satu ibu kader untuk memperagakannya. Buat siapa yang mau? Gimana ibu? Ini mbak. Nah, seminimal mungkin pakaian yang dipakai. Misalkan kalau ada tas, ada handphone, dan yang lainnya dompet itu sebaiknya ditaruh di tasnya. Soalnya itu kemarin yang bikin berat. Lumayan kalau nambah 10 juga kan. Sendal dipakai nggak Bu sendal? Kalau bisa dilepas aja sendal ya. Sebisa mungkin untuk melihat hasilnya itu sejajar dengan skala ukurnya, misalkan di tengah-tengah matanya ya, jangan pinggir kayak gini. Kalau di pinggir kayak gini biasanya tidak akurat hasilnya. Jadi kitanya di tengah biar pas di tengah-tengah skala ukurannya. Berapa tadi? 1. Nah itu berat badannya ibu ya. Kata ibu. Mungkin bagi ibu juga berat juga ya. Nah ibu-ibu, apa ada yang mau ditanyain untuk cara pengukuran berat badan itu? Yang penting si timbangannya itu harus ditempatkan di tempat yang datar dan keras. Dan misalkan kalaupun mau langsung dipakai, si angka nolnya harus tepat di angka 0, dan lebih atau kurang mungkin itu nanti tidak kurang. Apa ada yang mau ditanyain? Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu kader yang sudah hadir di aula ini dalam rangka pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular pada gangguan penglihatan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini udah pada tahu, saya kan udah 10 tahun di sini ya. Enggak. Berarti kalau yang belum tahu itu masih baru Bapak Ibu kadernya. Ya, jadi perkenalkan, nama saya adalah Nas Dede Kamiludin, dan saya di sini akan mengajarkan bagaimana Bapak Ibu kader bisa memeriksa nanti ke masyarakatnya seperti apa. Oke, langsung saja. Sementara ini saya berfokus ke indera penglihatan saja karena waktu yang mungkin membatasi untuk hari ini. Ya, jadi indera penglihatan adalah bagaimana kita memeriksa tajam penglihatan menggunakan metode hitung jari. Mungkin Bapak Ibu kader kan punya tangannya, jari jemari ya, itu bisa, ada nggak yang tidak bisa menghitung jarinya sendiri? Ada nggak? Nggak ada, nggak ada. Bisa semua? Oke, baiklah, berarti pada pinter semuanya Bapak Ibu kader ya. Aplaus dong buat Bapak Ibu kader. Oke, jadi cara menghitung jari ini sebelum kita demonstrasikan praktekkan seperti ini. Ya, jadi yang pertama, langkah pertama yaitu kita 20 langkah orang dewasa. Posisi orang yang diperiksa itu harus berhadapan. Ya, tidak boleh berhalang-halangan. Kalau berhalang-halangan berarti itu saling membelakangi, itu nggak bisa kelihatan. Terus langkah kaki biar sebenarnya tidak berlari atau melompat saat melangkah. Nah, kalau terlalu lebar langkah kita itu nanti hitungannya berapa meter jadinya. Ya, selanjutnya pemeriksaan dilakukan di tempat yang tidak gelap, jadi harus terang benderang, tidak boleh gelap-gelapan di sini. Terus pemeriksa maupun dan diperiksa tidak boleh berada pada sorotan lampu agar tidak kesulitan dalam melihat. Jadi nggak boleh silau, ya, jadi ini seperti itu. Tidak boleh juga berhadapan dengan matahari, nanti yang ada malah black. Terus langkah yang kedua yaitu hitung jari mulai dari mata kanan. Nah, mata kanan dengan menutup, mata kiri ditutup dengan telapak tangan yang sebelah kiri. Nah, kemudian pemeriksaan yang sama pada mata kiri, jadi gantian seperti itu. Ya, jadi yang diperhatikan pada
sejajar, ya, sejajar antara pemeriksa dan yang diperiksa. Tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah. Terus yang selanjutnya, mata yang diperiksa bergantian dengan menutup salah satu mata yang tidak diperiksa. Nah, mungkin nanti kita lebih jelasnya langsung ke demonstrasi aja. Terus mata selanjutnya, mata yang ditutup harus dengan telapak tangan agar tidak mengintip. Jadi tidak boleh dengan jari ya. Nanti kalau jari itu mengintip nanti bintitan. Kalau kata orang sini itu bintitan katanya. Nah, jadi dan tidak boleh juga menekan terlalu kencang. Jadi kalau terlalu kencang nanti khawatirnya kesakitan matanya, malah yang ada malah penyakit mata lainnya atau eye disorder. Nah, jari tangan pemeriksa saat melakukan pemeriksaan hitung jari tidak boleh berurutan. Jadi nggak boleh 1, 2, atau 3. Jadi harus diacak ya. Nah, saya minta salah satu dari Bapak Ibu kader untuk partisipasinya, mungkin di antara 5 orang yang ada di sini. Siapa yang mau jadi partisipan saya dalam pemeriksaan penglihatan ini? Yuk, silakan. Ya, oke, mungkin ini Pak Ade sudah dihitungkan jaraknya 6 meter atau 20 langkah. Lalu lantai ini 40 cm, jadi saya hitung 15 dan sudah siapkan sampai 6 meter. Jadi Mang Ade, silakan dilihatin bagaimana nanti jika di masyarakat terjun kan Bapak Ibu kader sudah bisa melakukannya. Di sini sudah saya hitung itu jaraknya 6 meter. Nah, jarak 6 meter ini bagaimana kita sejajar posisinya. Nah, selanjutnya sekarang yang diperiksa itu menutup bukan lupa punya Pak. Jadi nanti bergantian ya Pak ya, tidak boleh terlalu menekan, tidak boleh jarinya mengintip. Oke. Ya, sekarang kita periksa dulu mata yang sebelah kanan. Sebelah kanan, oke. Jadi sebelah kiri ditutup dulu Pak oleh tangan yang sebelah kiri, oleh ini. Tapi jangan terlalu tekan, bukan sama jari ya, sama telapak ini ya. Oke. Diuruskan Pak, nggak boleh. Nah, ya, seperti itu. Jadi Bapak bisa berhitung jari kan tadi? Oke, kalau sudah bisa, coba Bapak kalau sebutkan jari saya ada berapa? 4. Oke. Ini 2. Oke. Ini 5. Oke. Jadi kalau sudah terkembang 5 kali, 3 kali itu berarti normal. Nah, jika 2 atau 1 itu kita harus maju lagi 1 meter ke depan. Berarti sampai di mana dia terbacanya. Kalau misalnya di jaraknya 3 meter berarti dia terbacanya penglihatannya cuma 3 meter. Seperti itu ya Pak Ibu ya. Kalau yang memang baca juga 1 meter. Nah, baca Pak? Ya Bapak mau berapa sekarang? Ini berapa? 3. Ini berapa? 5. Ini? Siji. Berarti Bapak kader ini masih bagus matanya ya. Terima kasih atas demonstrasinya, mungkin silakan kembali. Bapak Ibu kader sudah bisa kan mendemonstrasikannya? Oke. Ada yang ditanyakan? Boleh kacamata diperiksa lagi enggak? Nanti untuk pemeriksaan pakai kacamata itu ada yang lebih tingkat lanjutnya lagi. Itu atau minus atau plus atau silindris, nanti ada itu di rumah sakit ya Pak Ibu. Kita yang simpel dan sederhana cukup seperti itu di lapangan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya berikan, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.